Ni hao, hola, kemudian ada bahasa Jepang, Ibrani, dan sebagainya, teman-teman. Ini artinya semuanya hello. Halo semuanya, tapi dalam bahasa eh, negara masing-masing, teman-teman. Oke, good job, teman-teman. Next. Nah, ini kita harus tahu, teman-teman, bahasa apa sih yang paling banyak digunakan di dunia, teman-teman? Ya, seperti yang kita ketahui, nomor satu itu adalah bahasa Inggris, teman-teman. Yaitu totalnya ada 1,4 miliar penutur, teman-teman. Kenapa sih bahasa Inggris menjadi, apa ya, menjadi bahasa global atau bahasa universal sekarang? Ada yang tahu, teman-teman, mungkin? Sedikit satu kalimat satu atau enggak satu paragraf untuk menjelaskan kenapa bahasa Inggris menjadi bahasa. Oh, edukasi. Boleh satu kata aja, teman-teman. Perang dunia enggak sih? Oh iya, Perang Dunia juga. Oke, ada lagi? News, kabar. Oke, oke, teman-teman. Terima kasih, teman-teman udah menjawab ya di chat box maupun open mic. Bahasa nasional. Oke, iya, mantap, mantap. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya, kenapa sih bahasa Inggris itu menjadi sekarang bahasa universal ya, atau bahasa nomor satu di dunia? Karena adalah penjajahan. Iya, oh ya, internasional. Adalah penjajahan, teman-teman. Karena waktu itu eh, di tahun-tahun zaman dulu bahwa orang-orang Inggris itu menjajah sekaligus menebarkan bahasa-bahasa Inggris gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, bahasa Cina. Nah, ini ada ya pepatah mengatakan jauh pergilah apa ya sebentar ya, correct me if I wrong, jauh-jauh pergi belajar ke Cina, apa ya, saya lupa, iya, belajarlah sampai ke negeri Cina, bener itu. Sekarang kita melihat infrastrukturnya orang Cina ya, teman-teman. Mohon maaf, orang Tionghoa di negeri Cina sangat keren sekali, teman-teman. Mereka mereka sangat semangat sekali, teman-teman, dalam bidang pendidikan, budaya, apalagi infrastruktur. Sekarang mereka bukan negara berkembang, mereka adalah negara maju, teman-teman. Karena apa? SDM-nya hebat, SDM-nya kuat gitu, teman-teman. Kemudian yang ketiga, bahasa Hindi ya, orang India. Kemudian bahasa empat, bahasa Spanyol. Kenapa lagi bahasa Spanyol menjadi banyak juga menjadi bahasa keempat? Karena penjajahan lagi, teman-teman. Kemudian terakhir, bahasa Arab. Ini juga, teman-teman. Oke, next. Nah, ini. Sebentar. Nah, mengapa sih memiliki skill bahasa asing itu penting? Nah, kita buka dulu secara general. Bahasa itu apa? Bahasa adalah merupakan salah satu aspek kunci dalam menghubungkan individu dan masyarakat dalam konteks global saat ini. Ya, bahasa adalah alat komunikasi kita, teman-teman. Kalau tidak ada bahasa, ya bagaimana kita berkomunikasi? Tanpa adanya komunikasi, ya suatu tujuan tidak akan tercapai. Dan teman-teman tidak boleh menganggap juga sarjana komunikasi itu hanya ngomong aja, ngomong-ngomong, terus ya gajinya nggak seberapa, enggak, teman-teman, salah, teman-teman. Salah satu di organisasi ya, teman, kalau salah satu konflik yang paling terjadi atau konflik paling utama itu adalah miskomunikasi, teman-teman. Tanpa adanya komunikasi yang baik, organisasi itu juga tidak akan baik. Tanpa adanya komunikasi yang baik, tujuan yang tadi kalian mau, oh seperti ini, itu tidak akan tercapai, teman-teman. Jadi komunikasi itu penting, teman-teman. Kita berkomunikasi setiap hari. Kita berkomunikasi dengan bapak, ayah, teman, ya pacar juga kan. Kalau ada miskomunikasi dengan pacar, ya tentu pastinya berkelahi juga ya, teman-teman. Oke, di Indonesia, sebuah negara yang dipenuhi dengan keberagaman suku, budaya, dan bahasa, teman-teman. Ya, kita hidup di Indonesia itu adalah multikultural, diverse, teman-teman. Kemampuan untuk menguasai bahasa asing telah menjadi suatu keharusan yang tak terhindarkan. Kita bersyukur, teman-teman, hidup di Indonesia karena kita dapat menguasai dua lebih bahasa. Yang pertama itu pasti tentunya bahasa Indonesia. Kita disatukan oleh bahasa Indonesia atau bahasa nasional. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa ibu, mother tongue, yaitu atau enggak bahasa suku dari kalian masing-masing. Ya, suku Dayak ada dibagi lagi menjadi beberapa subsuku, mereka mempunyai eh, bahasa tersendiri, bahasa suku mereka. Kemudian suku dari Sumatera, ada Batak, ada Minang, dan sebagainya. Pokoknya kita multikultural banget, teman-teman. Ya, jadi kita harus bersyukur hidup di Indonesia yang sangat diverse banget, teman-teman. Dan
Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi ini, menguasai bahasa asing bukanlah sekedar keinginan, melainkan kebutuhan yang sangat penting. Ya, teman-teman, dulu waktu kecil, ya, kalau kita bisa bahasa asing itu dianggap keren gitu sama teman-teman kita ya. Nah, sekarang bukan lagi keren, sekarang merupakan suatu keharusan, suatu kebutuhan teman-teman. Karena itu penting sekali teman-teman. Kenapa? Penguasaan bahasa asing membuka pintu ke berbagai peluang, baik dalam karir, pendidikan, maupun dalam memahami dunia yang semakin terhubung. Yaitu sangat penting sekali teman-teman kalian bisa menguasai bahasa asing gitu teman-teman. Karena itu sangat membuka kesempatan dan peluang kalian dari karir kalian, karir pekerjaan, karir motivator, public speaking, atau dan sebagainya teman-teman yang berhubungan dengan bahasa. Kemudian kalian akan memahami dunia yang semakin terhubung tanpa adanya bahasa yang kamu bisa pahami seperti bahasa Inggris ataupun bahasa Turki atau Jerman, ya komunikasi kita akan terputus gitu, teman-teman. Oke, kemudian bahasa asing bukan hanya alat komunikasi, teman-teman, melainkan juga kunci untuk membuka pintu ke dunia yang lebih luas. Nih, bagi teman-teman yang suka traveling nih, traveling, mau keliling dunia, mau holiday gitu, teman-teman, ya bahasa asing itu akan juga menjadi, apa ya, alat untuk mempermudah kalian untuk berkomunikasi dengan para pedagang, para penjual, dan sebagainya kalau ketika kalian mengunjungi negara-negara, yang ada di dunia ini, teman-teman. Kemudian dan lebih terbuka bagi kemungkinan-kemungkinan baru. Apa kemungkinan-kemungkinan yang baru itu? Kita lihat saja nanti. Next. Nah, ini teman-teman. Ini yang saya rangkum ya teman-teman. Manfaat bisa bahasa asing itu memang banyak banget secara general. Tapi saya rangkum menjadi 3 teman-teman. Yaitu yang pertama khusus untuk kita sebagai pengejar mimpi lah, pengejar karir. Mungkin teman-teman ingin lanjut S1, S2 di luar negeri. Yaitu yang pertama kesempatan beasiswa luar negeri teman-teman. Ketika contohnya LPDP atau Erasmus, itu beasiswa-beasiswa terkenal ya teman-teman yang banyak orang pengen lolos beasiswa tersebut teman-teman. Kapan lagi ya? Di fully funded pemerintah, di pokoknya semuanya itu gratis kan, tinggal terbang, belajar, pulang, mengabdi ke Indonesia gitu teman-teman. Nah jadi Mbak, ketika kalian bisa berbahasa asing, contohnya saya ambil dari segi bahasa Inggris, itu akan memudahkan kalian teman-teman untuk mendapatkan kesempatan beasiswa luar negeri. Kalau kalian ya tidak bisa bahasa Inggris, ya mohon maaf, tidak bisa diterima. Karena syaratnya adalah seperti itu. Contohnya TOEFL, IELTS gitu ya teman-teman, kalian harus bisa lolos tes tersebut. Karena itu adalah menjadi syarat utama teman-teman untuk bisa lolos dalam beasiswa tersebut. Dan beasiswa yang disediakan itu tidak main-main teman-teman, itu kamu pakai uang negara dan kamu harus kembali berkontribusi ke negara kita. Gitu, teman-teman. Kemudian yang kedua, yaitu bekerja di perusahaan multinasional. Mungkin teman-teman ada yang mau kerja di KBRI di Amerika, KBRI di Jerman, di Denmark gitu teman-teman, atau di perusahaan kayak Nestle gitu ya contohnya teman-teman atau Walmart. Nah, dengan adanya kalian bisa bahasa Inggris tadi atau bahasa yang lainnya, itu akan justru mempermudah kalian teman-teman. Karena dia dianggap ya, kan udah mengerti, kan udah bisa, jadi komunikasi itu gampang. Nggak ada lagi namanya slack atau communication barrier atau communication limit gitu teman-teman. Batas dari komunikasi itu nggak ada gangguan dari komunikasi. Jadi aman aja teman-teman. Ya siapa yang nggak mau kan bekerja di luar negeri, kemudian mendapatkan gaji yang fantastis gitu ya teman-teman. Itu mungkin sebagian dari teman-teman adalah mimpi dari teman-teman juga gitu. Apalagi saya pengen juga sih seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah relasi. Nah, relasi itu penting teman-teman. Nggak hanya relasi sebentar teman. Ya Om. Oh iya ya Om, silakan silakan. Sebentar ya teman, disrupsi sebentar. Nah, oke, yang ketiga itu adalah relasi, teman-teman. Nah, kalau kita bisa berelasi dengan teman-teman yang ada di luar, contohnya sahabat pena atau teman luar negeri, justru membuat kita membanyak relasi, teman-teman. Karena relasi itu sangat penting, teman-teman. Dulu saya orangnya introvert. Saya orang introvert, tapi sekarang saya ambivert. Ambivert itu adalah orang gabungan dari sifat orang extrovert sama introvert, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang di sini introvert gitu teman-teman, lebih baik kita berusaha untuk
kalau bisa jadi ambivert lah teman-teman, ekstrovert sama introvert. Karena relasi itu sangat penting. Kalian akan merasakan bagaimana mempunyai banyak relasi, banyak teman gitu teman-teman. Itu sangat penting sekali gitu. Jadi kalau misalnya contohnya nih si Fatma mau pergi ke luar negeri nih, ke Swiss gitu kan, ada teman, oh saya ada temen nih di Swiss nih, bisa nih ajak saya jalan-jalan gitu, jadi temanin saya tour guide gitu. Nanti kalau teman saya dari Swiss pergi ke Indonesia, saya akan bantu, saya akan nemani juga. Jadi istilahnya relasinya itu baik, teman-teman. Jangan kita membuat relasi yang jahat ya sama teman-teman yang lain gitu. Ciptakanlah relasi yang baik. Karena ini akan dipakai nggak hanya di pekerjaan aja. Ketika kalian berorganisasi, ketika kalian di jenjang pemerintahan, ketika kalian menjadi seorang CEO, manajer, apapun itu, relasi itu sangat penting, teman-teman. Kalian pasti akan menemukan bahwa, oh ini yang dimaksud Kak Ines, relasi itu. Seperti itu. Next. Oh, pengen ekstrovert katanya. Sebentar. Oke, jadi ini teman-teman. Kemudian manfaat bisa bahasa asing part 2, yaitu yang pertama membantu memahami budaya asing lebih baik. Nah, dengan adanya rasa ingin mempelajari bahasa asing, maka kita akan dapat memperdalam pemahaman kita mengenai budaya asing itu sendiri. Nah, kita dapat meningkatkan rasa toleransi terhadap perbedaan budaya dengan orang asing, serta dapat memberikan gambaran atau pandangan akan apa yang terjadi di luar sana, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dapat memahami budaya asing, kita dapat memperdalam pemahaman kita mengenai budaya asing itu sendiri. Kita dapat meningkatkan rasa toleransi terhadap perbedaan budaya dengan orang asing, serta memberikan gambaran atau pandangan akan apa yang terjadi di dunia atau di luar sana, teman-teman. Kemudian yang kedua, membantu mendapatkan kesempatan berkarir dan bekerja di luar negeri. Nah, teman-teman, semakin berkembangnya zaman, semakin mudah untuk kita untuk memperoleh informasi dan terhubung dengan siapapun. Kita dapat mengakses berbagai macam informasi ya mengenai karir atau pekerjaan di luar negeri. Nah, dengan menguasai bahasa asing ini, kita dapat meningkatkan kesempatan untuk berkarir atau bekerja di luar negeri sesuai dengan bidang kita. Nah, jadi teman-teman yang punya mimpi ke luar negeri, itu pasti bisa mendapat kesempatan berkarir di luar negeri. Gitu, teman-teman. Oke, kemudian yang ketiga, memudahkan untuk mendaftarkan beasiswa. Ini seperti saya bilang tadi. Perkembangan zaman juga akan memperbanyak tawaran teman-teman beasiswa ke luar negeri. Nah, tidak hanya di negara Asia, namun juga Amerika. Amerika tuh Fulbright, contohnya seperti itu. Kemudian Australia Awards, Afrika dan Eropa. Kalau Eropa khususnya Erasmus ya teman-teman. Teman-teman bisa cari sendiri di internet itu seperti apa. Nah, dan menguasai bahasa asing dapat menjadi bekal nilai plus sekaligus membuka peluang lebih besar untuk lolos seleksi beasiswa. Nah, kemudian yang keempat, memudahkan saat traveling ke luar negeri. Nah, biasanya teman-teman kalau kita traveling ke luar negeri, contohnya ke Bangkok lah, contohnya ke Thailand gitu. Biasanya terjadi apa namanya scam atau penipuan teman-teman saat seorang turis mengunjungi suatu negara asing. Nah, namun kalau misalnya si turis ini atau kita sendiri itu menguasai bahasa asing, maka dari itu kita juga memiliki bekal kemampuan berbahasa asing, kita dapat lebih mudah dan tidak takut saat berkunjung ke negara asing, terlebih lagi jika solo traveling, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang backpacker mungkin atau suka solo traveling gitu. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut lagi untuk apa namanya traveling ke luar negeri karena kan bisa bahasa itu gitu. Nah, bahasa Inggris contohnya atau mungkin bahasa Thailand, nah, lebih bagus lagi gitu. Kemudian yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan daya ingat teman-teman. Ini adalah fakta dan ini bukan apa ya, sekedar-sekedar mitos gitu teman-teman, tapi mempelajari bahasa asing itu dapat membuat kita memiliki konsentrasi lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Saya pertama kali belajar bahasa Inggris tuh waktu TK tuh nangis-nangis. Jujur nangis-nangis karena itu dipaksa teman-teman, harus bisa bahasa Inggris dan saya berusaha mempelajari bahasa Inggris tuh dari TK teman-teman. Kalau misalnya kakak saya ya, karena kakak saya juga waktu itu siswa dan dia juga pintar, fasih lah, fluent lah dalam bahasa Inggris. Nah, saya coba-cobalah tes-tes. Saya mau pergi ke toilet. Nah, itu satu hari. Kemudian yang hari kedua, I want to pergi toilet. Nah, hari ketiga, I want to go to toilet. Nah, seperti gitu teman-teman. Jadi itu akan meningkatkan konsentrasi dan daya ingat kita
terhadap kosakata-kosakata baru gitu teman-teman. Tapi harus dilandasi dengan adanya niat dan motivasi. Kalau terpaksa ya terpaksa maksudnya terpaksa yang negatif gitu teman-teman, bukan terpaksa yang baik. Ya nggak bisa juga sampai kapanpun nggak akan nyantol di kepala gitu kan. Kemudian yang terakhir ya ini ya, meningkatkan kepercayaan diri teman-teman. Nah, ketika kalian mengomong bahasa Inggris ya teman-teman di depan atau disuruh speech bahasa Inggris itu pasti kalian akan pede gitu. Bukan namanya kita arogan atau gimana, tapi aura atau karisma kita tuh akan keluar teman-teman. Contohnya, hi, I'm Ines Clarita, I'm 30 years old, I'm from Venus University, majoring in communication science, bla 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 seperti itu. Contohnya seperti itu teman-teman. Nah, contohnya dalam konteks traveling lagi teman-teman, jika kita menguasai bahasa asing, kita dapat dengan percaya diri mengajukan pertanyaan kepada orang lokal. Contohnya di negara yang kita kunjungi tanpa takut tersesat atau kebingungan. Bisa juga dalam lingkungan pertemanan, misalnya jika kita bertemu dengan orang asing di media sosial, kita dapat dengan percaya diri berkomunikasi dengan mereka. Sama contoh yang di Tribun tadi, ketika kalian disuruh speech sama dosen kalian ataupun kalian ikut lomba-lomba speech gitu, speech bahasa Inggris itu kan nggak akan takut karena kan sudah pede dan kalian sudah mengerti dan paham gitu disuruh speech itu bagaimana gitu pakai bahasa Inggris gitu atau anda mau bahasa Jerman atau bahasa Mandarin kalian akan pede. Ah, kata siapa? Oh, oh, sorry. Oke, next. Nah, ini journey aku teman-teman, my journey in bahasa asing. Bahasa asing itu telah mengantarkan aku jadi seperti orang yang seperti ini teman-teman. Aku ke Amerika kemarin, puji Tuhan nih sama orang-orang terpilih dari ASEAN ya teman-teman, bukan Asia tapi ASEAN. Gitu teman-teman, kami disuruh ya presentasi juga sih pakai bahasa Inggris tentang pitching bisnis. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisnis atau co-founder dari bisnis ataupun komunitas yang bergerak di bidang bisnis atau perputaran uang teman-teman. Nah, bisa nge-apply sih di YC. Sebenarnya di YC itu ada tiga teman-teman, civic engagement, social entrepreneurship, and economic development. Yang terakhir adalah environmental issue atau di bidang lingkungan teman-teman. Jadi teman-teman yang tertarik bisa lah ikut ke YC karena YC itu bukanya setahun itu 2 kali, yang fall sama yang spring teman-teman. Nah, ini kegiatan aku yang pertama nih ya, ini yang sama menerima penghargaan dari UConn, University of Connecticut di USA tahun kemarin 2023 selama 1 bulan ya teman-teman. Kami nggak hanya ya belajar-belajar akademik, orientasi akademik, tapi ya jalan-jalan juga. Kalau saya taruh post foto saya di sini ya, mohon maaf teman-teman, bukan pamer tapi nggak muat gitu. Nah, kemudian ini di University of Connecticut, di UConn, kemudian ini saya ada presentasi tentang komunitas dan produk saya di bidang apa entrepreneur. Kemudian bersama teman saya ya di Swiss kemarin menjalin relasi ya teman-teman. Ya itu penting juga nih. Kemudian nih sama orang-orang kontingen saya membawa teman-teman saya kontingen Asia ya teman-teman dari Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan dan Malaysia. Ya, di Bandara Soekarno-Hatta bawa bendera. Kemudian di sini juga ada yang ini yang pakai ibu-ibu yang pakai batik Indonesia. Ini salah satu orang yang pernah melakukan misionari. Mungkin teman-teman yang di Borneo tahu misionari itu apa, seperti pegabar Injil. Dia sudah 2 tahun dia menikah dengan orang Indonesia dan dia sudah berapa ya? Sudah 12 tahun di Indonesia, tapi akhirnya dia pulang ke Swiss lagi. Gitu teman-teman dan dia bisa bahasa Indonesia secara fasih teman-teman. Saya kaget dia bisa bahasa Indonesia gitu teman-teman. Padahal dia orang Swiss gitu. Saya kaget aja. Itu fasih dan logat itu sama seperti kita. Nggak ada logat-logat dialek-dialek mereka gitu. Keren banget teman-teman. Bayangkan teman-teman, orang Swiss aja belajar bahasa kita, apalagi kita yang harusnya bisa juga belajar bahasa mereka. Kalau di Swiss itu ada 4 bahasa ya teman-teman. Swiss Jerman, Jerman, Rumania sama Prancis. Dan dia bisa bahasa itu teman-teman, ibu ini plus bahasa Indonesia. Jadi 5. Oh, bukan, 6. 6 bahasa. Yang tadi saya bilang bahasa Swiss, Jerman dan sebagainya, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Spanyol. Bayangkan 6 bahasa dia bisa teman-teman. Apalagi kita harus bisa juga teman-teman. Kita nggak boleh kalah gitu. Apalagi kita masih muda kan, masih banyak butuh untuk belajar teman-teman. Nah, ini teman-teman saya waktu saya makan kue di taman lah. Orang sana makannya roti, nggak nasi ya teman-teman. Kalau kita kan nasi,
ayam goreng gitu, semuanya roti, 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 roti. Nah, kemudian saya ada kunjungan waktu itu ke Harvard Business School, teman-teman. Itu saya kunjungan, ya kunjungan ke sana aja, karena dekat sama Connecticut cuma 2 jam aja ya, 1 jam atau 2 jam. Dan kemudian saya dapat kesempatan untuk speech, teman-teman. Ini yang di paling bawah itu untuk menyampaikan sebuah speech, sebuah kata-kata tentang inspirasi, tentang pemuda juga, teman-teman. Di sini puji Tuhan dapat kesempatan bersama teman saya yang dari Kongo, Afrika, untuk menyampaikan speech tentang kepemudaan, diversity, cultures gitu, teman-teman. Selama ya dikasih waktu itu cuma 5 menit karena acaranya itu panjang banget, teman-teman. Jadi seperti itu. Next. Nah, ini kenapa sih saya cantumkan bahasa asingnya itu bahasa Inggris, teman-teman? Karena bahasa Inggris itu merupakan bahasa utama sekarang, teman-teman. Ya, bahasa utama dan bahasa yang kita pelajari juga masuk dalam kurikulum negara Indonesia dan negara-negara lainnya harus bisa bahasa Inggris karena itu adalah bahasa universal, bahasa internasional nomor 1 di dunia. Nah, saat ini menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, bukan hanya lagi sekedar aset. Mereka menjadi hal yang sangat penting dalam mencari pekerjaan. Nah, teman-teman nanti kalau bekerja itu pasti akan bertemu bahasa Inggris. Nggak mungkin, oh, saya kerja di batu bara. Ini ya di khusus teman-temannya di Borneo atau di Kalimantan. Oh, di batu bara atau di sawit, pasti nggak ketemu bahasa Inggris. Pasti ketemu sama bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya kunjungan ya HRD dari luar negeri, itu pasti bertemu dengan orang-orang seperti mereka. Apalagi jurusan ilmu komputer itu pasti tuh makanannya itu adalah bahasa Inggris, teman-teman. Coding itu Pak bahasa Inggris, nggak ada namanya bahasa Indonesia gitu, teman-teman. Ada bahasa Indonesia, tapi pasti bahasa utama yang digunakan itu adalah bahasa Inggris, teman-teman. Dan kemudian banyak perusahaan multinasional menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa kerja utama, maupun di Cina maupun di Jepang itu juga ada juga bahasa itu. Bahasa apa namanya? Bahasa Inggris. Walaupun mereka harus katanya mereka ya dari negara mereka sendiri, kalau kamu mau bekerja di Jepang harus bisa bahasa Jepang. Memang itu benar. Tapi harus bisa juga bahasa Inggris. Ya, kalau kan bertemu dengan orang-orang luar pasti yang digunakan itu adalah bahasa Inggris juga, teman-teman. Nah, oleh karena itu orang yang memiliki kemampuan bahasa Inggris lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan gaji yang lebih tinggi. Itu fakta, teman-teman. Kalau kalian mempunyai kelebihan atau fluent, bukan intermediate ya, fluent di bahasa Inggris, teman-teman, kalian pasti akan memiliki gaji yang lumayan gitu, teman-temannya, 2 digit gitu, teman-teman. Siapa yang nggak mau dapat 2 digit? Apalagi mungkin teman-teman di sini ada yang jurusan ilmu komunikasi atau public relations. Jadi jubir, jubir itu aja di perusahaan swasta itu ya di tempatku ya di Kalimantan ya. Perusahaan yang sekarang ya, oh oke. Perusahaan yang sekarang lagi ngehits ya, teman-teman, terbesar di Asia Tenggara tuh di tempatku di Kalimantan Utara namanya KN. Itu jadi jubir bahasa Cina itu sudah berapa 12 juta, berapa 12 juta atau 17 juta tergantung kefasihannya, teman-teman. Kalau kan masih ya dikit-dikit ya gajinya segini. Tapi kalau misalnya udah apa namanya? Udah tinggi, udah fluent, gajinya mungkin bisa di juta, teman-teman. Bayangkan 1 bulan 18 juta tanpa undur-undur, teman-teman. Gitu, teman-teman. Banyak keuntungan. Kenapa sih, Kak? Kak Ines bahas tentang pekerjaan. Karena kan pasti akan, setelah ini pasti akan bekerja. Maupun di perkuliahan. Mungkin teman-teman yang di perkuliahan pasti sudah, mungkin ada yang bekerja. Itu penting sekali, teman-teman, bisa bahasa Inggris. Karena itu sangat penting sekali. Saya ucapkan sekali lagi, itu sangat penting dalam segi kehidupan kalian. Saya tidak memaksa kalian, tetapi itu sangat dibutuhkan sekarang. Sekarang ini bukan keinginan, tapi kebutuhan. Kebutuhan di masa depan. Kita akan memasuki namanya revolusi 5.0, di mana AI atau artificial intelligence itu udah merambah ke dalam dunia kita seiring perkembangan teknologi dan informasi, teman-teman. Nah, kemampuan bahasa asing bukan hanya membuka pintu ke pasar kerja global, tetapi juga menghadirkan peluang karir yang lebih bervariasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau jadi diplomat atau mungkin jadi jubir. Nah, gitu. Itu sangat penting, teman-teman. Apalagi kalau teman-teman yang mau jadi diplomat itu harus bisa bahasa asing. Karena kalau tidak bisa bahasa asing bagaimana? Susah, agak susah. Walaupun kalian ada jubirnya, nggak bisa, teman-teman. Kalian harus bisa setidaknya bisa bahasa Inggris, teman-teman. Ataupun sudah bisa fluent bahasa Inggris, kan bisa bahasa Jerman, bahasa Cina, dan lain sebagainya. Next.
Oke, ini secara general teman-teman, tips and trik meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Yang pertama, temukan motivasi yang kuat. Saya belajar bahasa Inggris nih kenapa sih? Saya belajar bahasa Inggris untuk apa sih? Apa ini sekedar keinginan saya karena saya suka? Ya, semua orang ya pasti suka gitu kan secara general. Tetapi apa sih motivasi utama kamu belajar bahasa Inggris itu seperti apa? Nah, kalian temukan sendiri, temukan motivasi yang kuat. Saya kasih contoh lagi, saya ingin belajar bahasa Inggris, karena saya ingin lolos beasiswa. Oke, itu udah general. Nah, kemudian, yang option yang kedua, kenapa sih, saya ingin belajar bahasa Inggris? Oh iya, mau ke Cina aja katanya. Wow, oke oke oke. Iya, boleh 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 boleh. Sebentar sebentar. Oke, kemudian yang kedua, motivasi yang kedua. Nah, ini lebih bagus ini lebih bagus. Saya mau, belajar bahasa Inggris karena sorry, bahasa Inggris ya, kita ambil dari segi bahasa Inggris aja dulu. Saya ingin belajar bahasa Inggris karena saya ingin supaya mendapatkan beasiswa, dan ketika saya mendapatkan beasiswa, saya akan mengabdi di kampung saya untuk mengimplementasikan teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Oh, itu, kalau pokoknya kalian ikut beasiswa, apapun itu pasti kalian ya menurut saya, agak dapat ya, nggak tahu juga. Tapi itu menurut saya adalah apa ya, jawaban yang sangat sempurna teman-teman, apalagi di pihak HRD ya, karena kalian sudah bisa membuat jawaban kalian itu sangat fokus gitu, terarah gitu. Jadi kan harus menemukan motivasi kalian yang kuat itu sebagaimana. Kemudian yang kedua, pilih metode belajar yang tepat. Saya belajarnya waktu SD, SMP gitu belajar bahasa Inggris berproses itu saya nggak, hafal kayak hafal mati, studi keras gitu kan. Kita harus studi pintar, bukan studi keras. Kita harus studi pintar teman-teman, contohnya kan bisa pakai model gaya belajar macam, apa saja teman-teman. Contohnya dengar musik, dengar nonton series maupun bahasa apapun itu, bahasa Korea. Ini ya mungkin pecinta K-popers mungkin di sini pasti sudah tahu nih bahasa-bahasa, Korea ya. Annyeonghaseyo gitu teman-teman, nonton, apa namanya, K-drama itu teman-teman mungkin, boyband, girlband-nya saking cintanya sama boyband dan girlband-nya Korea kalian setengah mati belajar bahasa Korea, apapun bagaimanapun itu yang terjadi teman-teman. Kemudian saya waktu SD, SMP itu belajarnya itu nggak studi keras, tapi maksudnya ya studi pintar gitu loh teman-teman. Kadang-kadang saya nyanyi nyanyi gitu bahasa Inggris, walaupun ya suara saya jelek atau sumbang gitu teman-teman, nggak sebagus teman-teman yang tadi nyanyi, tapi ya saya berusaha. Ya teman-teman saya berusaha, saya yakin saya bisa bisa berbahasa bahasa asing apapun itu contohnya di bidang bahasa Inggris gitu. Kemudian yang 3, rutin berlatih teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa rutin berlatih teman-teman, karena adanya tekad yang kuat itu akan bisa menghasilkan hasil yang tepat dan sempurna gitu teman-teman. Dan saya yakin dan saya percaya itu karena buktinya sekarang saya seperti ini gitu teman-teman ya. Kalau saya, nggak seperti itu ya saya nggak mungkin seperti ini gitu teman-teman. Kemudian keempat, jangan takut salah, nggak apa-apa kalau kamu salah, it's okay karena kita berproses, kita berlatih teman-teman untuk menjadi sempurna. Itu yang seperti yang kalian lihat di internet maupun di buku-buku itu, seorang apa namanya, orang yang menjadi terkenal sekarang itu, prosesnya itu nggak akan langsung seperti mie instan. Prosesnya itu lama teman-teman. Jadi untuk seperti kalian, menempa pisau ya, pisau yang paling tajam gitu, proses penempaannya tuh lama sekali teman-teman, untuk menjadi pisau yang tertajam di dunia teman-teman, contohnya seperti itu. Jadi kalian jangan takut salah gitu. Ya waktu itu saya waktu SD ya, saya ini cerita aja ya dulu teman-teman, saya bergaya lah, "Oh, I go to Tokyo, I go to, America for shopping." Mungkin teman-teman tahu tuh artinya apa, itu artinya saya mau belanja ke Amerika, saya mau belanja ke Tokyo gitu kan. Terus teman-teman saya bilang, "Oh, Ter terlalu apa namanya, bahasa saya agak, apa ya, salah gitu pengucapannya. Tapi ya intinya saya berusaha bahwa untuk menjadi yang terbaik gitu teman-teman. Oh, ketika saya dibilang salah saya perbaiki, saya nggak marah teman-teman saya itu, "Oh, ini adalah masukan yang baik buat saya akan berlatih kosakatanya itu bagaimana," gitu teman-teman. Jadi jangan takut salah teman-teman. It's okay, saya juga pernah salah. Salahnya itu berkali-kali teman-teman, nggak 2 kali, 3 kali, berkali-kali teman-teman. Tapi it's okay, itu membentuk saya seperti ini, teman-teman. Dan yang kelima, gunakan berbagai sumber belajar. Zaman sekarang itu terbuka, enggak hanya dulu zaman kita 2000-an itu pakai kamus gitu, teman-teman. Sekarang ada namanya Google Terjemahan, ada Duolingo, ada
kelas-kelas lain gitu teman-teman yang diadakan kelas bahasa Inggris. Ya tergantung dari kalian ya mau belajar atau enggak, mau bersungguh-sungguh berniat atau enggak. Nah, kemudian yang keenam, temukan teman belajar. Nih contohnya Fatma dengan Miss Woro dari Jateng ini. Bisa nih. Ya maksudnya berlatih gitu ya, bukan sok-sokan gitu kan, tapi maksudnya kita berlatih gitu teman-teman. Harus harus kita menemukan teman belajar kita yang mau belajar, yang mempunyai sama niat dengan kita untuk belajar bahasa asing maupun bahasa Inggris contohnya. Dan kemudian 7, berani berbicara. Tidak apa-apa, kalian tidak salah. Berbalik lagi ke nomor 4, tidak apa-apa, kalian salah. It's okay, kita berani berbicara, setidaknya kita berusaha. Orang-orang yang menjatuhkan kita atau mengolok kita sekarang jadi apa? Teman-teman yang waktu waktu SMP ya, teman-teman yang waktu itu ngebully saya, ya dibilang sok-sokan, bahasa Inggris, atau nggak suka sama kita gitu kan. Ya apa namanya, buktinya mereka ya seperti itu aja. Sekarang saya seperti ini gitu, bukannya sombong teman-teman, itu adalah fakta teman-teman, tapi ini bukan ajang pamer ya, ajang pamer ya teman-teman, tapi ini adalah kisah teman-teman, supaya teman-teman itu berani untuk bisa berbicara teman-teman. Kalian jangan takut, it's okay walaupun kalian salah, tapi kedepannya kalian akan menjadi orang yang lebih baik, orang yang akan menjadi orang yang sangat fasih dalam berbahasa asing maupun berbahasa Inggris. Kemudian yang ke-8, buatlah lingkungan berbahasa asing. Nah, mungkin teman-teman ada komunitas nih teman-teman, komunitas berbahasa Inggris, komunitas bahasa Korea, bahasa Jerman. Sering-sering lah pakai teknologi ataupun berkumpul itu teman-teman pakai bahasa asing. Karena itu akan melatih otak kita teman-teman. Melatih otak, stimulus otak kita untuk bisa belajar bahasa Inggris. Kelamaan itu teman-teman teman-teman bisa bahasa asing gitu teman-teman. Bisa bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina. Jadi bikinlah komunitas yang positif dan baik ya teman-teman. Tolong digaris bawahi teman-teman. Kemudian yang 9. Saya jujur ya teman-teman, saya bukan orang yang sabar. Ya gitu. Saya maunya harus cepat, harus cepat, harus cepat. Karena saya mempunyai sifat yang perfeksionis. Jujur, saya adalah orang perfeksionis. Saya nggak mau, apa namanya, kalau nggak bisa ini, oh nggak bisa sama, nggak mau. Maunya hari ini juga harus bisa gitu teman-teman. Tapi it's okay teman-teman. Kalaupun kita ya istilahnya banyak orang-orang yang di sini mempunyai, mohon maaf ya teman-teman, daya pikir yang berbeda-beda gitu teman-teman. Ada yang lambat, ada yang daya belajarnya cepat, ada yang ya itulah cepat ataupun lambat atau gitu, tapi hasilnya akan sama teman-teman ya. Jadi teman-teman harus sabar, dan saya juga waktu itu ya agak sabar, nggak apa namanya, nggak semudah itu teman-teman prosesnya langsung jadi mie instan, butuh lagi proses-proses lainnya untuk bisa fasih bahasa asing. Kemudian yang 10, nikmati aja proses belajar teman-teman. Coba belajar bahasa Inggris, ya santai aja gitu teman-teman, nggak perlu ditekankan gitu teman-teman, tetapi ya kita nikmati aja sih semua sesinya itu, tapi jangan terlalu keenakan ya teman-teman, jangan terlalu menikmati, tetapi, nikmati proses belajar itu membuat kita tenang teman-teman, tidak dipaksakan, otak kita nggak dipaksakan teman-teman. Jadi, kita harus menikmati proses belajar itu teman-teman, sama seperti teman-teman, pernah menjadi, SD, SMP, SMA, maupun kuliah, dinikmati aja proses belajarnya. Tapi kalau kuliah sama bekerja ya, nggak, agak-agak nggak bisa ya teman-teman. Maksudnya waktu masih di SD, SMP, dan SMA teman-teman, nikmati aja teman-teman, ya. Next. Nah, ini teman-teman, ini menurut saya ya teman-teman, tadi itu secara general, tapi ini menurut saya. Kak, bagaimana sih, tips and trick how to start a foreign language? Bagaimana sih cara memulai bahasa asing? Ini dari saya sendiri ya teman-teman, saya bikin sendiri dari dulu, dari waktu saya TK dan SD. Yaitu pertama saya nonton film dan series bahasa Inggris semua. Jadi nonton, mungkin teman-teman tahu, serial TV HBO, Home Box Office, mungkin teman-teman tahu itu. Kemudian, di Trans TV itu biasanya ada tuh, Trans TV dulu, tapi sekarang nggak tahu ada atau enggak, karena saya nggak pernah nonton Trans TV udah. Nah, saya nonton filmnya, saya perhatikan betul apa yang saya nggak perhatikan mukanya, saya perhatikan mulutnya, karena apa sih yang dia bicara nih, gitu. Nah, apa sih yang dia katakan ini, spelling-nya gimana sih yang paling benar. Nah, dari nonton dan film dan series itu membantu kita loh teman-teman, itu jujur, itu fakta, dan itu menurut jurnal bahwa ketika kita ingin belajar, bahasa asing tuh melalui nonton film dan series. Nih teman-teman yang K-popers nih pasti, teman-teman bisa bahasa Korea itu dari nonton K-drama, mungkin dari musiknya juga teman-teman ya.
ya BTS, Suju dan sebagainya sampai hafal, sampai fasih. Oh, hebat sekali karena dari apa? Nonton film dan series. Kemudian yang kedua itu dengerin musik teman-teman. Ya, apa ya? This time I want you. Itu ya teman-teman ya ada yang dari Korea K-popers mungkin sini teman-teman. Mungkin Taylor Swift juga teman-teman yang dari Amerika Justin Bieber juga mungkin teman-teman ya. Saya jujur saya mantan fansnya bukan mantan fans tapi saya Beliebers tapi saya penyukanya Justin Bieber teman-teman dulu my crush gitu kan sekarang ya kita udah gede dengar lagunya ya enak-enak aja gitu teman-teman. Nah kemudian practice. Oh ya, aku ngefans sama Mbak Taylor. Aku juga. Salam-salam Swiftie. Oke, yang ketiga itu adalah practice, adalah praktek teman-teman. Nah, kalian mau nggak mau ya kalau kita aja apa menulis teori aja tanpa praktek nggak ada teman-teman. Practice makes perfect teman-teman. Kalian kalau mau praktek kalau kalian malu bicara sama orang startnya tuh dari itu apa namanya mirror on in the wall ya dari apa cermin dulu teman-teman ya. Ya kalian berusaha ya seperti yang aku bilang tadi ya pura-pura lah kalian ceritanya ceritanya gitu kan saya jadi diplomat atau jadi apa gitu kan berusaha latihan. Hello, contohnya hijab oke Mas. Okay, hello, good mornings. My name is Ines Carita. I'm 30 years old. I'm majoring in marketing communication science in this university, and right now I'm working in Marino Health Regency as staff public relations in protocol communications and leaderships. Thank you so much. Just all buat seperti itu teman-teman. Maaf ya teman-teman agak cepat karena saya orangnya juga bicara terlalu cepat teman-teman. Contohnya seperti itu teman-teman. Dan kemudian ketika kalian berbicara pasti cara pandang kalian itu pasti fokus gitu teman-teman ke cermin itu karena kalau kalian ya ya agak kacau otak kalian sendiri teman-teman karena saya sudah praktek tentang hal yang seperti itu teman-teman. Jadi istilahnya seperti itulah teman-teman. Kemudian yang keempat ikut lomba reading, writing, speech ya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman kalau kalian ingin mencoba mengasah kemampuan dan kapasitas dan kualitas kalian, kalian bisa ikuti lomba reading. Reading itu apa? Membaca, writing. Writing itu menulis, kemudian speech, yaitu pidato. Dalam bahasa Inggris kah, ataupun bahasa Jerman, atau bahasa yang kan tekuni sekarang itu apa, teman-teman? Ikut aja teman-teman, karena itu akan mengasah keterampilan, kualitas, dan kapasitas kalian, teman-teman. Ya, it's okay. Nggak apa-apa kalau misalnya kalah atau juara harapan 3, harapan 2, it's okay. Tapi setidaknya kalian berusaha. Ingat, berproses itu membuat kalian menjadi orang yang sempurna, orang yang baik, orang yang kedepannya masa depannya pasti akan cerah. Saya percaya itu. Saya yakin dan saya percaya itu karena saya yakin dan saya percaya hal itu membuat saya seperti sekarang. Kemudian yang selanjutnya cari lawan bicara nih teman-teman. Kan harus apa ya, mencari lawan bicara kan teman-teman. Contohnya nge-Zoom kah berdua, bertiga, berempat, atau mungkin ketemu di kampus, di sekolah ya berusahalah pakai bahasa Inggris. Nggak apa-apa, it's okay. Saya punya teman dia memang bahasa Inggrisnya, aksennya agak-agak sedikit menduk, apa ya, menduk 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 ya, seperti gitu. Mungkin agak-agak Indonesian, kayak misalnya saya bilang 1000, dia bilang 1000, 8000, 2000. Nggak apa-apa, it's okay, tapi setidaknya dia berani berbicara dan berani untuk praktek daripada tidak sama sekali. Itu bagus, teman-teman. Kemudian cari kosakata baru setiap hari, teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang di slide sebelumnya, itu membuat daya ingat dan konsentrasi kita itu lebih baik teman-teman dan saya anjurkan kan cari kosakata baru setiap hari. Kalau kan udah tahu toilet, kalau kan udah tahu meja itu desk atau table itu apa namanya bisa dicari lagi apa kursi itu chair gitu teman-teman. Itu yang saya terapkan waktu SD teman-teman. Jadi enggak hanya kalau kita mau langsung bisa bahasa Inggris tuh nggak bisa teman-teman karena harus ada namanya kalau dalam bahasa asing itu pasti ada namanya structure teman-teman dan pelan-pelan. Kalau dalam bahasa Cina pasti ada namanya pinyin, ada namanya hanzi gitu ya teman-teman. Dan mungkin dan bahasa lainnya juga seperti itu. Kemudian cari sahabat pena nih teman-teman. Ya teman-teman ya mungkin punya relasi dengan orang luar teman-teman. Teman-teman bisa mengobrol, ngechat gitu kan atau video call sama teman-teman kita yang di luar negeri karena itu akan mengasah teman-teman, mengasah kemampuan kan untuk berbicara untuk lebih baik lagi teman-teman. Itu yang saya lakukan. Waktu SMP saya punya teman sahabat pena waktu dia sekarang kuliah di Inggris dan kami relasinya bagus ya
bicara try to speak lah, ya gitu kan supaya, eee, dari reading, writing, dan cara speaking kita itu bagus, teman-teman. Kemudian terakhir, tekad yang bulat dan kuat, teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalnya nggak ada tekad bulat yang kuat, ya nggak bisa juga, teman-teman, karena kita butuh namanya tekad. Tekad yang bulat dan yang kuat untuk belajar bahasa asing tuh, nggak boleh setengah-setengah. Karena apa? Kalau kalian setengah-setengah ya hasilnya nanti setengah-setengah juga, gitu kan. Jadi kalau kalian sempurna, ingin maunya perfect gitu, teman-teman, harus ada tekad yang bulat dan kuat, gitu, teman-teman. Next. Nah, ini teman-teman, ini sebagai motivasi aja teman-teman ya, bukan ajang pamer. Nah, ini di bidang, bahasa ya teman-teman, puji Tuhan kemarin diwawancari oleh, teman-teman yang ada di Kaltim gitu, ini dapat, apa namanya, ya kisah inspiratif lah gitu teman-teman. Kemudian ada yang ke Waisili juga, karena apa, karena ini adalah hasil, ini contoh ya, ini bukan contoh, tapi ini sebagai sharing aja. Ini adalah hasil aku, bisa berbahasa asing teman-teman, dan mungkin teman-teman ke depannya pun bisa dapat penghargaan seperti ini teman-teman ya. Amin ya teman-teman ya. Karena ini adalah hasil, sebenarnya banyak, tapi saya kasih tampilkan yang terbaru-baru aja teman-teman. Mungkin kalau ditampilkan ya nggak muat teman-teman. Bukan sombong ya teman-teman, tapi ini untuk membuat kalian mengenjot prestasi, apa ya, berkobar-kobar di dalam hati kalian supaya kalian juga bisa seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah, apa ya, penghargaan karena dari teman-teman yang ada di, Kaltim maupun sekitar Borneo, teman-teman, diwawancari sama Tribun, kemudian Kaltara News juga, Borneo dan sebagainya. Karena ini adalah hasil, teman-teman, hasil bisa bahasa asing ke luar negeri ya, teman-teman. Teman-teman kalau mau ke luar negeri harus bisa bahasa asing. Kalau mau ke Swiss kemarin harus bisa bahasa bahasa Jerman, bahasa Swiss Jerman, maupun bahasa-bahasa yang tempat, kalian tujuan nanti tuh seperti apa, teman-teman. Kalau kalian ingin ke Amerika, harus bisa bahasa Inggris. Kalau kalian mau ke Spanyol, ada juga bisa bahasa Inggris, tapi kadang-kadang itu separuhnya itu bahasa Spanyol maupun Portugis, seperti itu, teman-teman. Next. Pengen ke Swiss, yuk ke Swiss. Ke Swiss mahal ya, teman-teman. Aduh, kemarin waktu itu ke Swiss mau habis. Aduh, 3 juta, guys. Cuma belanja oleh-oleh 3 juta. Coklat aja satu batang itu mau 200 ribu, teman-teman. Nanti aja kita sharing-sharing tentang itu. Kita lanjut dulu ya. Next. Nah, kita apakah ada pertanyaan? Bercanda ya, teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan. Banyak sekali. Oke, oke. Oke, silakan. Bawi izin ambil alih dulu ya Kak Ines. Apakah ini sudah Kak Ines? Oh, sabar dulu, sabar dulu. Ini kalau mau nanya. Ulang. Kita ini dulu ya. Turunkan dulu tangannya, turunkan dulu. Turunkan dulu, sabar. Ini kayaknya nggak sabar banget nih mau bertanya. Soalnya materi yang disampaikan Kak Ines ini daging banget. Jadi kita jadi kepo-kepo nih pengen tahu selengkapnya kayak gimana. Sebenarnya terima kasih banyak Kak Ines untuk pemaparan materinya yang luar biasa dan tentunya dapat memberikan kita pembelajaran dan inspirasi untuk kedepannya nih. Nah, saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, harap, oh belum, itu 1, 2, 3. Turunkan lagi, ulang-ulang. Kak Ines juga bingung nanti nih milihnya yang mana. Oke, Kak Derek, turunkan dulu tangannya. Oke, bawa hitung ya. Ini Kak M. Aliul. Turunin dulu tanya, biar kita imbang ya semuanya. Oke, 3, 2, 1. Banyak banget ya. Ini Bawi persilakan aja ke Kak Ines untuk memilih siapa yang mau bertanya biar adil nih. Nanti kalau Bawi yang milih malah diserang nanti di grup nih. Kenapa nggak milih gitu. Nah, silakan Kak Ines. Hmm? Oh, oke. Ini yang dari apa ini? Kabor Derek Papua. Ini begini-begini nih. Mohon maaf ya, teman-teman. Terima kasih Kak Ines atas Ya, kesempatannya. ya. Akhirnya kesempatan bisa bertanya. Baik,
Untuk pertanyaannya saya, apa saja tantangan yang biasa dihadapi oleh Kak Ines untuk mempelajari bahasa asing? Oke, udah? Itu aja? Ya udah. Terima kasih Kak Ines. Oke, terima kasih adik kabur Derek dari Papua. Torang bisa. Mantap, mantap nih. Oke, tantangan yang aku pelajari ya, ini menurut versiku ya. Tantangan yang aku pelajari selama bahasa itu adalah niat, teman-teman. Kadang-kadang aku malas gitu, teman-teman. Ini ya memang malas itu adalah menjadi masalah utama kita, teman-teman. Apalagi menjadi mahasiswa atau siswa gitu, teman-teman. Malas tuh kadang-kadang tuh muncul, teman-teman. Ah, malas itu lanjutin nanti aja deh, nunda-nunda gitu, teman-teman. Dan akhirnya ketika aku nunda-nunda, ya tadi temanku udah berproses, ya aku masih tertinggal gitu, teman-teman. Jadi memang harus dibutuhkan namanya niat, tekad, tekad yang bulat gitu teman-teman. Niat dan tekad yang bulat teman-teman. Itu tantanganku. Yaitu pertama malas. Kemudian yang kedua, yang kedua itu gimana ya? Ini dulu ya, dulu. Itu adalah saya putus asa karena susah sekali gitu kan. Kadang-kadang saya jengkel juga. Ini kok nggak bisa-bisa sih? Ini otak kenapa sih gitu kan? Gitu teman-teman. Kadang-kadang saya marah sama diri sendiri. Harus bisa, harus bisa, harus bisa, harus bisa. Gitu teman-teman. Jadi saya pompa nih niat saya. Pokoknya harus bisa karena ya karena namanya sudah terinfluensi oleh kultur-kultur West gitu, kultur-kultur orang Barat gitu. Jadi dulu saya mimpikan waktu itu saya pengen punya teman yang langsung saya berhadapan gitu. Saya nggak mau sahabat pena, saya maunya langsung gitu. Maksudnya di face to face gitu teman-teman. Jadi intinya saya harus bisa punya motivasi, harus bisa belajar bahasa Inggris itu dengan fluent, bukan intermediate, bukan basic tapi fluent. Itu harus bisa lancar gitu teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang pertama itu adalah malas. Kemudian yang kedua itu adalah sempat putus asa deh gitu bagi saya. Tetapi ya balik lagi yang tadi PPT yang tadi yaitu saya memutuskan untuk tekad yang bulat gitu teman-teman. Saya harus bisa. Karena saya mempunyai sifat yang orangnya multitasking dan perfeksionis. Itu kelemahan saya. Saya orang yang perfeksionis. Saya nggak mau semuanya itu setengah-setengah. Saya maunya itu pas, sesuai. Ini. Karena kalau misalnya saya, mohon maaf teman-teman, saya nggak perfeksionis ya tidak mungkin seperti ini juga teman-teman. Dan saya tidak mungkin mendapatkan hal-hal yang seperti contohnya penghargaan. Ini bukan pamer ya teman-teman. Ini sharing aja, sharing aja. Siapa tahu masuk ke otak kalian gitu ke teman-teman terus kalian termotivasi atau oh menurut Kak Ines tuh seperti ini oh menurutnya ini seperti ini gimana ya nah kan bisa milah sendiri gitu teman-teman ini menurut perspektif aku ya teman-teman seperti itu kemudian oh iya, iya yang ketiga terakhir dulu kami belajar pakai kamus teman-teman paling males teman-teman harus nulis lagi teman-teman kalau sekarang kan beda sekarang ada Duolingo ada Google Terjemahan ada aplikasi-aplikasi yang lain kemudian bisa lesnya itu sekarang interaktif nggak kayak dulu di kayak latihan latihan soal dan bagaimana tapi lebih interaktif teman-teman udah udah Derek Derek gimana Derek. Baik, terima kasih Kak Ines. Sukses selalu. Oke sama-sama sukses sukses Derek ya. sorry Iya, sorry sorry maksudnya sukses. ya sorry iya iya oke aduh Oke, terima ini kasih Kak Ines. Ini kita ulang aja gimana Kak Ines? Kalau iya raise hand diulang aja deh. iya iya Kita iya. masih ada 2 kesempatan penanya ya, nggak bisa banyak-banyak nih mengingat waktu kita juga. Oke, masih ada kesempatan 2 penanya. Silahkan turunkan dulu tangannya. Turunkan dulu ya. Kak Ines juga bingung nih mau milih yang mana nih. Oke, Kak Wan. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Oh iya. Silahkan Kak Ines. Oke, sebentar ya. Aduh, kalian ini manis-manis sekali sih, lucu-lucu sekali. Si Bengkulu ini siapa namanya? Sami. Iya, iya, silakan. Silakan, Adek. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih Kak Ines atas materinya yang sangat keren, tata bahasanya, terus cara belajar bahasa Inggrisnya. Saya sangat mengapresiasi mewakili teman-teman DI 13. Nah, perkenalkan Mbak Ines, saya Muhammad Samiarkan dari Provinsi Bengkulu. Kita sempat DM-an tadi dan sempat alhamdulillah udah di fallback. Terima kasih Kak Ines. Nah, mungkin langsung kami masuk pertanyaannya. Nah, izin sharing sebentar Kak.
Untuk posisi yang Kak Ines jelaskan di pertanyaan Kak Derek tadi, Kak Ines putus asa saat belajar bahasa asing, Kak Ines merasa tertinggal. Nah, mungkin itu adalah posisi Sami sekarang yang sedang akan masuk ke dunia perkuliahan. Saat melihat teman-teman Sami itu sudah fluent dalam bahasa Inggris dan lain sebagainya, itu Sami merasa kayak ketinggalan karena kebetulan Sami itu dari kabupaten kecil yang ada di Provinsi Bengkulu, Kak, dengan keterbatasan akses dan segala macamnya. Nah, mungkin menurut Mbak apa satu pemantik dan solusi yang bisa Mbak tawarkan terhadap permasalahan ini saat Mbak di posisi dulu. Kak Ines di posisi dulu maksudnya. Oke, Kak Ines. Terima kasih, Kak Ines. Oke, sampai dari Bengkulu. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Dan tadi angkat tangannya juga yang gayanya yang sangat heboh sekali. Oke, oke. Oke. Oh, jadi gini ya, buat Sami ya dari Bengkulu. Jadi kamu tadi saya salvok nih, kamu tinggal di daerah itu ya, perbatasan gitu ya. Bukan perbatasan tapi mungkin terpencil gitu ya, gitu ya. Nah, menurut saya ketika kita ingin belajar sesuatu itu tidak menjadi halangan ya, buat Sami. Karena walaupun saya juga dari itu daerah terpencil juga, kabupaten saya di terpelosok gitu teman-teman, di 3T itu tidak menjadi halangan saya untuk mengejar pendidikan, tidak menjadi halangan saya untuk mengejar apa yang saya mau, karena saya ada tekad, saya ada niat, saya tidak mau yang ada namanya saya tidak bisa, saya harus bisa. Teman-teman yang di Kaltara khususnya yang di kabupaten maupun di Pulau Sebatik ya perbatasan dengan Malaysia itu mereka semangat sekali teman-teman karena mereka mempunyai niat tekad yang bulat. Sarana prasarana tempat itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk tidak bisa, harus bisa. Karena pendidikan itu harus merata. Pendidikan itu harus bisa kita kejar. Karena kita adalah orang yang akan menjadi di masa depan nanti itu harus bisa gitu ya. Harus bisa. Kita adalah menjadi orang yang harus bisa dalam berbahasa. Karena apa teman-teman? Itu sangat penting sekali teman-teman bahwa kita harus bisa berbahasa asing itu karena itu akan menjadi panutan kita. Dan di posisi itu aku putus asa banget kan teman-teman karena aku sempat stres juga teman-teman. Ya di dalamnya putus asa kita pasti namanya stres teman-teman. Kita pasti yang namanya tidak mau belajar lagi atau mungkin punya trauma atau masalah. Mungkin guru lesnya marah-marah atau guru bahasa Inggrisnya nggak suka sama kita karena kita mohon maaf bodoh gitu teman-teman. Tetapi itu tidak menjadi halangan kita untuk tidak bangkit teman-teman. Kalau misalnya saya waktu itu tidak bangkit, saya tidak belajar bahasa Inggris dengan benar-benar, saya tidak akan di posisi ini. Saya tidak akan di posisi yang dimana saya sekarang memulai menjalani karir saya seperti sekarang, yaitu mewakili Indonesia maupun ikut kegiatan-kegiatan internasional. Karena dari bahasa tadi. Nah, untuk adik Sami dari Bengkulu itu tidak menjadi halangan. Dan ketika kalian berputus asa atau stres itu adalah hal yang biasa. Tetapi boleh marah, boleh sedih, boleh kalau memukul-mukul dinding atau apapun itu tidak apa-apa. Tetapi kita tidak boleh berputus asa. Sehari cukup nggak apa-apa berputus asa. Tetapi kedepannya harus bisa dilupakan lagi. Ya, hari besoknya harus mulai hari yang baru, harus bisa yakin bahwa Sami dari Bengkulu, saya bisa, tidak menjadi penghalang atau keterbatasan saya untuk belajar bahasa asing itu, yakin bahwa saya bisa, gitu. Itu aja ditanamkan dalam pikiran adik Sami ya. Semangat ya. Ya, ya. Waduh, nih Sami orangnya hiperaktif sekali ya. Saya senang sekali nih dari Bengkulu nih. PPAP tahun ini tuh di Bengkulu loh, di kan Iya, zona ya. Tahu kan PPAP, Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Tapi nggak kan lolos Sami. enggak loh. Oh, tidak apa, tidak apa. Saya juga pernah gagal juga kok, nggak apa-apa. Nanti masih ada kesempatan ke depannya ya. Tahun depan ikut lagi. Iya. Coba lagi, coba lagi, coba lagi. Itu adalah proses ya. Teman-teman juga coba lagi, coba lagi. Saya pernah diinjak-injak kok, saya pernah direndahkan, di underestimate, di bahkan 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 mohon maaf ya teman, diludah juga teman-teman. Ya gitu karena saking orang nggak suka sama saya, tapi itu bukan menjadi halangan halangan bagi saya. Tetapi ya saya istilahnya memaafkan lah orang-orang seperti itu ya. Karena ya namanya masih bocah, masih kecil, masih labil gitu ya teman-teman. Tidak apa-apa. Tapi orang yang tadi ngolok saya ya dia tidak jadi apa-apa. Tidak boleh ditiru ya teman-teman, tidak boleh ditiru. Intinya kita terus berbuat baik gitu ya teman-teman ya, nggak boleh begitu ya teman-teman. Istilahnya kita menjadi inspirasi, kita menjadi orang baik, kita orang ilmu padi, rendah hati ya teman-teman, seperti itu. Jika teman-teman yang tadi ngolok kamu, yang nindas kamu, maafkan saja dia ya. Karena setiap orang pasti akan berubah. Yang tadinya
mohon maaf ya, penjahat, kriminal gitu pasti berubah. Karena dia sudah merasakan hal-hal yang negatif tadi berubah bagaimana menjadi positif atau bijaksana. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Kak Ines atas jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mau doanya juga karena kami diberikan international exposure ke depannya karena udah capek untuk untuk mencoba tapi belum berkesempatan sampai detik ini. Mohon doanya semoga bisa seperti Kak Ines juga dalam karir internasionalnya. Amin amin ya Allah. Terima Amin. kasih Kak. Amin. Ya, Love sama-sama. you menyala. Nyala, menyala Bengkulu. Apa ya? Bengkulu apa ya? Bunga Rafflesia. Apa namanya motonya? Aku nggak tahu. Lupa, sorry. Iya iya. Bengkulu Bunga Rafflesia Kak. Oh iya iya iya. Oke oke. Siap siap. Semangat. Pemuda Bengkulu. Ini semua orang yang di sini adalah calon-calon bibit unggul ya teman-teman. Apalagi Duta Inspirasi tuh teman saya juga alumni Duta Inspirasi batch 10 itu mewakili Polisi Kaltara. Tapi dia bilang dia sharing ke saya bahwa seleksi Duta Inspirasi itu nggak kaleng-kaleng gitu teman-teman. Pokoknya orang-orang sini adalah orang terpilih, orang-orang hebat dan saya percaya di masa depan kalianlah adalah bibit-bibit unggul yang akan membuat Indonesia lebih baik. Karena ya moto kita yaitu adalah pemuda maju mewujudkan Indonesia emas 2045 ya. Amin ya amin. Oke, next. Oke, terima kasih Kak Ines untuk jawabannya. Kita satu lagi ya penanya ini. Mohon untuk turunkan dulu tangannya, kita raise hand kembali. Turunkan dulu ya. Tenang ya, milih bukan babi kok, tapi Kak Ines. Oke, kita hitung ya. 3, 2, 1. Wah, masih banyak nih Kak Ines ternyata yang ingin bertanya nih. Kak Ines silahkan untuk dipilih. Oke. Oke, mohon maaf. Ini Kaltim Agai Swaki. Saya pilihnya yang paling heboh sih. Mohon maaf teman-teman ya. Karena tadi si dari Bengkulu joget, tadi makanya dia paling heboh ya. Saya pilih dia. Mohon maaf teman-teman. Silakan dari Kaltim. Oh my God. Oke, terima kasih banyak Kak Ines atas kesempatannya. Wah, Masya Allah. Ini salah satu kesempatan besar juga sih bisa ketemu kembali dengan Kak Ines di pertemuan kedua juga tentunya. Karena sebelumnya sempat kenal juga sama Kak Ines pas acara webinar di Yacht Ranger Kalimantan nih Kak Ines. Wah, Masya Allah. Oke, di sini Syaki pengen bertanya nih sama Kak Ines. Tadi kan kita berkaitan dengan cara komunikasi kita untuk berbahasa asing nih Kak Ines. Nah, kira-kira dari Kak Ines sendiri nih, kan sudah mengikuti beberapa perjalanan sampai ke beberapa negara nih Kak Ines. Kira-kira dari Kak Ines sendiri ada nggak sih sebuah hal yang menjadi, apa ya, tips atau mungkin trik nih dari Kak Ines agar bisa menjadi salah satu perwakilan juga nih untuk di delegasi beberapa negara, contohnya mungkin seperti student exchange atau mungkin beberapa kegiatan lainnya mungkin yang berkaitan dengan luar negeri seperti itu kan Ines, karena memang ada juga beberapa kegiatan student exchange itu tidak mewajibkan bahasa asing nih Kak Ines. Nah dari Kak Ines sendiri ada nggak sih salah satu tips atau mungkin trik agar kita bisa lolos nih untuk mengikuti student exchange ke beberapa negara nantinya Kak Ines? Terima kasih banyak Kak Ines. Oke, baik. Terima kasih Agai Suaki dari Kaltim. Mantap nih, Kabupaten Berau nih. Tetangga nih. Oke. Ah. Oke, mengenai student exchange. Saya baru dengar ya pertama kali student exchange tidak mewajibkan bahasa Inggris, tetapi harus bisa bahasa Inggris, ya kan? Memang tidak diwajibkan, tetapi ketika kalian berkomunikasi kan akan kesusahan sendiri teman-teman. Kalau kalian pergi ke luar negeri, itu pasti teman-teman, pasti kalian kalau ketemu sama teman kalian yang di universitas di sana itu pasti agak apa ya namanya communication barrier, ada namanya kayak seperti tembok, seperti kamu yes, I'm Agai Swaki. I student in Berau, bla bla seperti gitu. Jadi orang yang berkomunikasi sama kamu, kita nggak tahu sifatnya orangnya sabar atau orangnya mau mengerti atau orangnya mau temperamen atau to the point gitu teman-teman. Jadi kalau namanya mau ikut student exchange itu pasti harus bisa bahasa istilah sedikitnya bahasa Inggris gitu teman-teman, karena bahasa Inggris adalah bahasa internasional nomor satu di dunia gitu teman-teman. Dan kemudian ketika kalian ikut student exchange itu pasti ada namanya administrasi persyaratan terms and conditionnya teman-teman. Nah ketika kalian mengikuti student exchange itu contohnya ISMA. Nah dulu saya mengikut ISMA tapi mau ke Italia tapi bukannya gagal sih tapi tutup COVID COVID-19 gitu teman-teman. Jadi harapan saya pupus gitu. Red zone Italia. Nah, dan ketika saya persyaratannya di situ harus bisa bahasa Inggris, teman-teman. Karena kalau kita tidak bisa bahasa Inggris ya
istilahnya kalian ada representasi ya, student exchange ya, berarti mahasiswa atau siswa SMA gitu kan, ada representasi terbaik atau terpilih dari sekolah kalian, institusi kalian, universitas kalian. Loh, masa kualitasnya dari contohnya dari universitas yang dia ada di Tarakan, Universitas Borneo Tarakan, oh kualitasnya mahasiswanya UBT itu seperti ini ya. Waduh, malu dong gitu kan. Bukannya gimana gitu teman-teman, tapi kita harus diharuskan dan diwajibkan harus bisa bahasa Inggris. Nah, terkait seleksi administrasi teman-teman. Nah, itu tergantung dari persyaratannya itu seperti apa. Pertama harus bisa bahasa Inggris. Kemudian yang kedua mungkin persyaratan-persyaratan lainnya, contohnya ini tergabung ya. Seperti yang pertama tadi, poin pertama itu IELTS, TOEFL gitu teman-teman harus bisa teman-teman karena ada ketentuannya masing-masing. Kemudian mungkin terkait itu aja sih teman-teman, berkas-berkas yang dipersiapkan mungkin sertifikat atau piagam. Tetapi kalau dibilang tidak bisa bahasa Inggris atau bahasa asing, harus bisa teman-teman. Karena itu akan mempermudah komunikasi kalian. Kalau tidak bisa ya, mohon maaf gitu teman-teman. Karena zaman sekarang itu beasiswa LPDP, Erasmus, Australia Awards harus ada minimal IELTS dan TOEFL-nya. Itu 6 teman-teman. Bayangan 6. Ya percumanya kita apa namanya itu fluent bahasa Inggris, tapi kalau dites hasilnya 0, zong atau tong kosong gitu teman-teman. Jadi harus bisa bahasa Inggris atau bahasa asing sesuai negara tujuan dalam student exchange. Nah, biasanya student exchange itu juga ada namanya esai. Ini spill sedikit lah ya. Nah, ketika kalian disuruh buat esai itu 500 atau 250 kata, itu harus impact teman-teman. Kenapa sih kalian termotivasi ikut student exchange? Ada apa sih gitu? Kalau nggak salah Kemendikbud ya ada apa namanya itu MSI, bukan MSIB sih, mengajar internasional gitu. Teman saya tuh yang di UBT Tarakan dia bahasa Inggrisnya yang bagus, tapi dia apa ya mengajarnya di Filipina. Filipina kan bahasa Inggrisnya luar biasa, maupun sorry ya di kampung-kampung itu mereka hebat karena Itu siapa kurikulum aja? yang kedua itu Jadinya adalah nggak jadi bahasa begini. Inggris selain Tagalog gitu teman-teman. Jadi seperti itu, mau tidak mau kita harus bisa bahasa Inggris untuk Cepet amat lu ngisinya, Jar. Hah? Cepet amat. Oke, baik. Oke, seperti itu. Gitu aja Aga Iswaki, gimana? Oh my God. Wow, sangat-sangat gambaran baru sih tentunya Kak Ines buat Syauki. Terima kasih banyak Kak Ines. Semoga karena kita tetangga ya Kak Ines, siapa tahu ada lain waktu bisa ke Berau nih Kak Ines. Masya Oh iya, Allah. iya ya, saya mau ke Derawan. Wih, Nanti oh my kapan-kapan. God. Iya. Wow, Nanti oke mau siap ajak, ditunggu ya, Kak Ines. nanti mau ajak teman saya yang dari Swiss mau datang tuh nanti bisa lah Aga Iswaki jadi itu ya, tour guide ya. Iya. Oh my God, Tata. Oke, siap Kak Ines. Terima kasih banyak Kak Ines. Ya, makasih ya Kaltim, semangat nih. Pemuda Kaltim nih hebat-hebat nih semua nih. Ya, apalagi IPP, Indeks Pembangunan Pemudanya yang tinggi sekali di bidang partisipasi dan kepemimpinan. Kalah Kaltara ini sebenarnya. Apalagi jadi IKN ya, harus semangat itu Kaltim. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih Kak Ines untuk semua jawabannya. Nih teman-teman semua pada excited banget sebenarnya mau nanya. Cuman kita dibatasi 3 orang penanya aja. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya nanti